Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Per Kamis 3 Februari 2022 ada penambahan sebanyak 27.197 kasus harian baru. Sementara itu di RSDC Wisma Atlet Kemayoran kapasitas tempat tidur sudah terisi 66%. Sementara itu, seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di DKI Jakarta juga meningkat signifikan. Tercatat bor di RSDC Wisma Atlet Kemayoran sudah mencapai lebih dari 60% atau lebih tinggi dari standar batas aman yang ditetapkan oleh WHO. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Ruth Dio langsung dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Dio, berapa jumlah pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran hingga saat ini? Dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran per jam 8 pagi tadi ada tambahan sebanyak 191 pasien yang tercatat terpapar virus COVID-19. Dengan hari ini Wisma Atlet Kemayoran merawat sebanyak 5.508 pasien. Tambahan rincian yaitu laki-laki sebanyak 11 pasien dan juga 80 orang diantaranya adalah perempuan. 88 pasien ini tercatat bahwa memang keterisian tempat tidur di Wisma Atlet Kemayoran yang tersebar di Tower 4, 5, 6, dan 7 ada sekitar 68% sudah terisi. Dengan rincian yaitu dengan jumlah bed 8.173, sisanya sampai saat ini adalah kurang lebih sebanyak 2.685. Selain merawat pasien terkonfirmasi positif COVID-19 untuk pasien yang juga terpapar varian Omikron juga dirawat di Wisma Atlet Kemayoran. Total kumulatif dari pasien yang terpapar varian Omikron ada sebanyak 1.235 pasien. Dengan rincian yaitu total pasien Omikron non perjalanan pelaku luar negeri ada total sebanyak 193. Meskipun demikian dari 1.235 ini juga tercatat ada sebanyak 1.185 pasien yang sudah pulang ataupun dirujuk dan juga ada total pasien yang sudah pulang yaitu sebanyak 171. Selain itu juga 22 orang diantaranya masih menjalani masa isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Selain itu juga untuk keterisian tempat tidur ini ada beberapa tambahan tower yang dibuka untuk mengantisipasi adanya lonjakan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Eva. Ya, Dio, lalu apa saja antisipasi dari pengelola jika jumlah pasien terus bertambah? Eva, selain menambah kapasitas tower yang dibuka yaitu tower 7 yang biasanya tower ini hanya digunakan bagi mereka yang menjalani karantina setelah melakukan perjalanan luar negeri yang ditujukan bagi para pekerja migran ataupun pelajar dan juga mahasiswa yang setelah melakukan studi di luar negeri dan akan menjalani karantina di Indonesia. Tower 7 ini sudah dialihkan untuk menjadi lokasi perawatan bagi pasien COVID-19 karena memang angka positif COVID-19 pada bulan akhir Januari sampai dengan Februari terus meningkat seiring berjalannya dengan adanya varian Omikron yang sudah masuk ke Indonesia. Selain menambah jumlah kapasitas atau membuka tower baru, pihak daripada Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran juga menambah ataupun menyediakan stok pasokan medis seperti oksigen dan juga obat-obatan yang rencananya masih akan bisa bertahan sampai dengan kurun waktu 3 sampai 4 bulan ke depan. Selain itu, penambahan tenaga medis, baik tenaga medis ataupun non-medis ini juga ditambahkan. Setidaknya ada kurang lebih 120 orang tenaga medis yang sudah lolos
seleksi dan juga rekrutmen, yang mana mereka juga bisa masuk untuk kembali ataupun melayani pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, sehingga sampai dengan Januari sudah lebih dari 1.500 relawan tenaga medis dan juga non-medis yang menjadi relawan dan juga melayani pasien COVID-19 dan juga pasien dengan varian Omicron. Sekian Eva yang bisa kami laporkan dari lokasi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ruth Dio untuk informasi Anda.